Pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa hampir semua nabi yang kita kenal dalam sejarah, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad SAW, semuanya lahir dan berdakwah di wilayah yang sama, yaitu Timur Tengah? Mengapa para nabi tidak banyak muncul dari wilayah lain seperti Asia Timur, Eropa, atau benua-benua lain yang juga telah dihuni manusia sejak ribuan tahun lalu? Apakah ini hanya kebetulan sejarah, atau sebenarnya ada alasan besar yang jarang kita sadari? Sebelum kita membahas jawaban dari pertanyaan penting ini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, menyukai video ini, dan membagikannya kepada orang-orang terdekatmu. Dengan begitu, semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari sejarah para nabi dan memahami hikmah besar di baliknya. Timur Tengah pada masa lalu bukanlah wilayah biasa seperti yang kita lihat hari ini. Ribuan tahun yang lalu, wilayah ini adalah pusat dunia. Disinilah peradaban manusia pertama kali tumbuh dan berkembang. Daerah yang dikenal sebagai Fertile Crescent atau bulan sabit subur menjadi tempat manusia mulai bercocok tanam, membangun kota, menyusun hukum, dan membentuk sistem sosial. Mesopotamia, Syam, Palestina, dan Mesir menjadi pusat kehidupan manusia yang paling padat dan berpengaruh pada zamannya. Ketika manusia berkumpul dalam jumlah besar, disitulah muncul kekuasaan, kepentingan, dan ambisi. Dan ketika kekuasaan tidak dibimbing oleh wahyu, penyimpangan pun mulai meluas. Penyembahan berhala, kezaliman, kesombongan, dan penindasan menjadi hal yang biasa. Maka di pusat-pusat peradaban inilah Allah mengutus para nabi, bukan secara kebetulan, tetapi sebagai bentuk kasih sayangnya kepada manusia. Allah mengutus nabi kepada kaum tertentu, pada waktu tertentu, dengan misi yang sangat jelas. Timur Tengah adalah pusat pengaruh dunia kuno. Apapun yang terjadi di wilayah ini akan menyebar ke wilayah lain melalui jalur perdagangan, migrasi, dan interaksi antar bangsa. Jika tauhid ditegakkan di pusat peradaban, maka cahayanya akan menjalar ke seluruh penjuru dunia. Inilah salah satu alasan utama mengapa banyak nabi diutus di wilayah ini. Selain faktor peradaban, ada faktor bahasa dan budaya yang sangat penting. Bahasa-bahasa yang berkembang di Timur Tengah, seperti Arab, Ibrani, dan Aram, memiliki struktur yang kuat, kaya makna, dan sangat mendalam. Bahasa-bahasa ini mampu menyampaikan konsep ketuhanan, hukum, dan nilai moral dengan sangat jelas dan detail. Selain itu, masyarakat Timur Tengah kuno memiliki tradisi lisan yang luar biasa kuat. Mereka terbiasa menghafal syair, silsilah, sejarah, dan hukum secara turun-temurun. Lingkungan seperti inilah yang sangat ideal untuk menjaga wahyu Allah sebelum dibukukan dalam bentuk tulisan. Ujian yang dihadapi manusia di Timur Tengah juga tergolong sangat berat. Kita mengenal Firaun di Mesir sebagai simbol tirani dan kesombongan kekuasaan. Kita mengenal Raja Namrud yang menantang ketuhanan Allah. Kita mengenal kaum Bani Israel yang berkali-kali menyimpang meski telah melihat mukjizat secara langsung. Kita juga mengenal masyarakat Arab jahiliyah yang tenggelam dalam penyembahan berhala, fanatisme suku, dan ketidakadilan sosial. Di tengah kondisi seperti inilah Allah mengutus nabi-nabi dengan keteguhan iman yang luar biasa. Semakin besar penyimpangan, semakin besar pula ujian, dan semakin besar pula cahaya petunjuk yang Allah turunkan. Nabi Ibrahim berdiri sendirian melawan penyembahan berhala massal. Nabi Musa menghadapi tirani terbesar pada masanya. Nabi Isa menghadapi penolakan dan pengkhianatan kaumnya sendiri. Nabi Muhammad menghadapi penentangan keras dari masyarakat yang sebenarnya mengenal kejujuran dan akhlaknya sejak lama. Semua ini menunjukkan bahwa para nabi diutus di tempat yang paling membutuhkan cahaya kebenaran. Namun apakah ini berarti nabi hanya diutus di Timur Tengah saja? Jawabannya adalah tidak. Islam mengajarkan bahwa Allah mengutus Rasul kepada setiap umat. Bisa jadi ada nabi-nabi di wilayah lain, di Asia, Afrika, Eropa, atau benua lainnya. Tetapi kisah mereka tidak terdokumentasi dengan baik atau tidak sampai kepada kita. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa hanya sebagian kecil kisah nabi yang diceritakan. Bukan karena yang lain tidak penting, tetapi karena kisah yang disampaikan sudah cukup sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia. Dominasi kisah nabi dari Timur Tengah bukan berarti wilayah lain diabaikan, melainkan karena wilayah inilah yang menjadi pusat penyimpanan sejarah wahyu dan peradaban manusia. Dari sinilah pesan tauhid tercatat, dijaga, dan diwariskan hingga hari ini. Puncak dari semua ini adalah diutusnya Nabi Muhammad. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang diutus untuk kaum tertentu, Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sekali lagi, beliau lahir di Timur Tengah,
di Mekah, sebuah kota yang menjadi titik temu perdagangan dunia pada masa itu. Dari tempat yang tampak sederhana dan gersang, Allah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini menegaskan bahwa Allah memilih tempat bukan karena kemegahannya, tetapi karena potensi dampaknya bagi umat manusia. Dari kisah ini kita belajar bahwa hidayah tidak bergantung pada ras, bangsa, atau lokasi geografis. Timur Tengah hanyalah titik awal, bukan tujuan akhir. Cahaya Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia. Tugas kita hari ini adalah menjaga dan menyebarkan nilai tauhid, keadilan, dan akhlak mulia dimanapun kita berada. Jika kamu merasa narasi ini menambah wawasan dan keimananmu, jangan lupa untuk menyukai video ini, menekan tombol subscribe, dan membagikannya kepada orang-orang terdekatmu. Tulis juga di kolom komentar topik apa lagi yang ingin kamu bahas selanjutnya. Semoga Allah menambah ilmu dan hidayah untuk kita semua. Amin.